Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Yawawira Nugraha, kelas EF23B dengan NIM 23416255201119. Di sini saya akan mentutorialkan cara menggunakan dasar UI komponen, input dan output, dan local storage pada Ionic. Pertama, kita buat terlebih dahulu seperti ini. Kita ke terminal dulu, CMD, sama kita membuat folder Ionic terlebih dahulu. Kita buka dulu ini dokumen. Jika kalian belum membuat folder Ionic, silahkan buat terlebih dahulu ya, seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini, nanti kalian salin ya, seperti ini, salin. Jika sudah, kalian ke terminal lagi dan kalian salin, dan jangan lupa kalian untuk belakangnya kasih CD dan spasi seperti ini. Kalian enter saja jika sudah. Dan jika sudah, kalian tulis sini Ionic Start. Ini untuk Creator Wizard tidak perlu saja, no. Dan ini Angular tutorial frameworknya saya pilih Angular saja ya. Nah, project name-nya adalah ini, sample app. Apa saja ya. Nah, untuk ininya kalian blank, dan untuk ininya kalian Angst modul ya. Lagi sedang mendownload. Mungkin jika lama saya akan skip saja. Sukses ya. Ini create free icon, ini tergantung Ionic akun, ini tergantung kalian ya. Biasanya Ionic community seperti komunitas ya, untuk menanyakan kalau misal masalah, dan di beberapa
masalah gitu, kalian tuh tidak bisa menemukannya di AI ya, GPT ya, komunitas ya, untuk membantu gitu jika terjadi sesuatu atau problem yang bahkan AI saja tidak bisa solve ya. Kalian mau saja ya, jika ingin membuat silahkan. Untuk kali ini saya mau saja lagi progress. Nih, your Ionic app is ready. Follow the next step. Nah, jika sudah kalian cek, minimize tuh. Ini sampel apps ya. Kalau tuh, nih kita ke dokumen terlebih dahulu. Tadi yang saya buat ini adalah tugas 2. Untuk sampel app sesuai yang saya buat. Next sampel apps projects yang saya buat seperti ini. Tuh, sudah ada isinya seperti ini. Jika sudah seperti ini, kalian close saja. Sekarang kita ke sini, eh, Visual Studio Code. Kalian buka folder yang kalian tadi buat, project yang kalian buat. Kalian tugas 2 ini ya. Baik, ini. Tuh, sudah terbuka. Untuk itu, untuk running kita buat terminal baru saja. New terminal. Ini. Karena ini masih PowerShell, kita ganti saja. Kenapa diganti? Karena di Ionic yang kita buat sebelumnya itu di CMD ya, bukan di PowerShell. Di sini CMD. Ini kalian ini yang PowerShell hapus aja. Untuk ini kalian tulis seperti sini, Ionic Serve. Oke, jika sudah, kalian bisa salin. Nah, seperti ini ya. Kita salin ke Google Chrome terlebih dahulu, biar gampang. Kita salin di sini. Nah, seperti ini ya, UI komponen kalian. Seperti ini blank, yang seperti tadi saya pilih, CMD-nya blank, blank. Untuk kan tampilannya awalnya seperti website ya. Untuk merubah tampilannya seperti kita memakai HP itu, kalian klik kanan ya, klik kanan, kalian pencet infeksi. Jika sudah seperti ini, kalian pencet logo ini, toolbar ini, toggle device toolbar. Bisa ini, dan untuk kan seperti HP ya. Dan untuk mengganti bisa kalian sesuaikan gimana kemauan kalian ya. Begini iPad, Samsung Galaxy, seperti ini. Karena saya akan memakai Samsung Galaxy S20 Ultra, saya akan memakai ini, dan jika sudah kalian ini aja, refresh. Nah, akan berubah. Dan untuk selanjutnya, untuk mengetahui codingan ini ada di mana, kita kembali lagi ke sini. Sini. Pertama, kalian buka src, ini seperti ini.
Nah, untuk app itu itunya ya, posisi ini udah file host untuk mengedit-ngedit, dan untuk aset itu kayak icon aplikasi atau logo aplikasi itu bisa dimasukkan ke aset ya. Untuk environment ini tuh URL-nya ya. Kita buka dulu app. Kan ini banyak, ada app routing modul TS, komponen SCS, komponen space, app komponen, dan app modul ya. Untuk yang kita pelajari saat ini hanya ini saja, app routing dan app modul ya. Untuk yang ini mah boleh, tapi materi kita yang ini saja tuh. Untuk yang ini, nah, seperti ini ya, home ya. Untuk ini path-nya tuh home, dan ini lokasinya jika kalian ingin ngecek bisa Ctrl dan kalian klik Ctrl dan klik ini. Tuh akan berubah di sini home modul itu tuh berada ya. Seperti ini. Tuh. Dan untuk selanjutnya di sini home ya. Jika kalian cek tuh home, tuh, kita record dulu. Ini home ya. Seperti ini home. Dan jika kalian dihapus Redict to ini, kita hapus saja. Kita coba dan save. Dan jika ininya dihapus, maka tidak akan balik lagi. Tuh, hilang. Seperti dia blank. Karena ini home-nya juga tidak ada. Kita ditambahkan lagi. Ini, kita save. Kita restart lagi. Kan ada seperti ini ya. Home. Seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya kita kita close dulu. Kita ke home ya. Ini seperti ini home. Untuk home ini yang diperlukan saja hanya home page CSS ya, dan homepage TS. Jadi, untuk homepage HTML, kita untuk mengganti ready to create an app, kita terlebih dahulu ya. Kita ctrl app, kita tulis ready to create. Tuh, di sini ya, ready to create ya, di homepage HTML. Untuk jika saya akan nulis apapun di sini, hanya asal ya, kita save. Otomatis yang di sini juga akan berubah. Berarti sudah sesuai ya lokasi ready to create ini ada di home. Seperti ini. Ya, kita balik lagi saja. Nah, kita save lagi. Tuh. Oh ya, seperti ini. Dan untuk selanjutnya ion toolbar title ini apa sih? Ion toolbar title ini seperti ini ya. Kita ke dulu dan kita tulis HTML body ya. Nah, seperti ini ya. Body. Nah, jika Ionic itu kan, untuk Ionic itu seperti ini ya, huruf depannya ion, header tuh. Sebetulnya sama aja ya HTML, tapi yang berbeda ini. Kalau HTML itu HTML, head, title, head, body, has,
H1, P, body. Nah, untuk ionic ini seperti ini ya, ion gitar ya. Dan untuk kita balik lagi ke sini. Untuk blank ini kita cari ada di mana, ada di sini ya. Blank. Kita tuliskan apa saja. Blank kids. Kita save. Pasti akan berubah. Nah, ya. Seperti ini. Tuh, kasih blank kita sudah tahu. Dan untuk ini kontainer itu apa ya? Kontainer div ID kontainer ya. Kontainer itu adalah ini kita ke CSS ini ya. Kontainer itu adalah CSS-nya. Misalnya kita ke homepage HTML ya. Nih. Strong ya. Di sini itunya strong ya. Untuk ready can Arab ininya strong ya. Strong itu ini font size-nya 20, length height-nya 20p dan 26p. Dan untuk ini start with ionic itu yang P ini nih, yang P kecil, yang jika di itunya adalah ini, nah, dia menggunakan V ya. Jadi untuk itunya tuh, jadi mengapa font size-nya ukurannya beda, yang ready to create lebih gede dan start with ionic kecil ya, karena untuk yang ready to create ini 20 ukurannya, dan untuk yang container P ini 16 ya. 16 untuk yang start with ionic ya, makanya berbeda ya. Ini kita buat seperti ini ya. Dan ini warnanya ya, ini warna itunya start with ionicnya, start with ionic warna abu-abu, warna abu-abu ya. Dan ini jika diklik bisa ini UI komponen akan ke itu ya, ke ionic, browser ionic ya. Oke. Dan untuk yang selanjutnya, jika kalian ingin mengganti tampilan ini, ready to create an app, kalian bisa komponen, UI komponen, kalian scroll ke bawah, kalian input nih, mencari ini, input, dan cari yang cocok untuk tampilan depan kalian ya. Ini menurut saya kurang. Nih, untuk Angular JavaScript itu apa bedanya? Bedanya cuma di codingannya saja. Oke, kita karena pakai Angular ini, oh ini kurang, kita ini bagus, ini kurang, ini kurang, ini sepertinya bagus ya. Kita ambil saja yang ini ya, kita copy saja ini. Untuk selanjutnya kita ke VCS, VSG, dan kita ke homepage ya. Untuk mengganti ini, sampel ini ya, input ini kita ganti di homepage HTML, dan untuk yang ini ya, kita hapus saja. Tapi untuk div-nya kalian jangan hapus ya. Hapus saja. Oke. Kalian salin di sini saya. Nah, seperti ini ya. Kita save. Kita cek. Nah, tampilan akan berubah ya. Oke, jika sudah seperti ini, karena saya akan mengambil online inputnya saja,
Mungkin saya akan hapus solid inputnya. Untuk hapusnya kita hapus berarti solid input berarti yang seperti ini berarti kita hapus. Karena kita nggak perlu BR kita hapus saja. Terus, oke, kita cek lagi ya. Oke, sudah berhasil ya. Input. Untuk misalnya kita mengganti online input dan enter text, kita bisa balik lagi ke Discord dan ini ya, online inputnya kita ganti saja ya. Nah, nama lengkap ya. Nama lengkap. Dan untuk placeholder yang ini, yang di dalam enter text-nya yang dalamnya kita di sini ya. Kita ganti input nama lengkap Anda. Save. Apakah bisa? Oke, bisa. Terus bisa ya. Oke, dan untuk selanjutnya kita ke homepage CSS. Maaf, homepage TS. Dan kalian tulis itu homepage TS. Kalian tulis mungkin ini dulu ya. Nah, ini mau tulis name string. Ini kita itu dulu kasih jarak ya. Name string sama dengan si dapat. Nah, seperti ini ya. Kita save dulu. Nah, ini untuk name stringnya ya. Dan kita udah tertap dan nanti kita balik lagi ke homepage. Dan untuk ini kita tambahkan ng modulnya ya. Di sebelah ion input. Kita ini and oke, ini hapus saja. Maaf. Oke, ini tutup forum. Ini sorry. Ini label. Nah, seperti ini ya. Dan tulis ini nama seperti ini. Lupa strip mistake. Seperti ini. Kita save. ng modul. Sorry, bukan nama ya, name. Kita cek dulu stringnya name oke. Maksudnya n modul. Bukan modul, sorry, apps model. Ya, seperti. Nah, berhasil ya. Hasilnya berarti berhasil. Complete successful.
Dan untuk selanjutnya, jika ingin menambahkan buton, kalian bisa ke Ionic, UI komponen. Jika kalian bingung cari buton di mana, kan bisa pencet Ctrl dan F, dan kalian tulis buton. Nih, buton. Kalian bisa itu nih, buton seperti ini, atau seperti ini. Saya akan contoh mengambil seperti ini ya. Saya contoh mengambil seperti ini. Oke, terus kalian salin saja ini. Dan kalian tambahkan di bawah ya. Dan copy saja. Dan karena saya ingin tone-nya seperti ini ya, kalian bisa copy ini juga ya. Oke, ini kalian copy lagi ya. Saya ingin blok seperti ini tuh jadi seperti Ronin ya, agak nyamping gitu ya. Kalian bisa gini, kita racik dulu ya. Kita cari karena ini expand block, dan block kita bisa ditambah shape round ya. Ini kita ini bawakan dulu ya. Kita CTRS dulu ya sebelum diganti lah. Sebagai bukti kita cek terlebih dahulu. Nah, keganti ya. Seperti ini. Jika saya akan meracik turunkan seperti ini ya. Agar seperti ini melengkung seperti ini bloknya. Kita racik. Pertama kita cari chevron nih. Untuk chevron kita salin saja. Kita salin. Dan kita copy. Kita ls. Nah, akan seperti ini ya, berubah ya. Dari sebelumnya agak runcing, dan sekarang seperti ini. Oke, contohnya saya hanya ingin meracik ini saja ya, tidak membutuhkan full default drone, kita hapus saja. Hapus saja. Kita save, kita cek lagi. Nah, berhasil lah. Kita ganti lah bloknya. Kita ganti bloknya ya. Input saja lah. Oke. Oke, sudah. Nah, selanjutnya saya tuh ingin jika kita menulis ini, jika menulis sesuatu nama ya, akan terprint ya. Maka jika pencet ini kan tidak terjadi apa-apa ya di konsol lah. Kalian bisa mengikuti cara ini. Kalian ke homepage dan kalian tulis seperti ini. Tulis cari di bawahnya saja. Do submit tuh seperti ini. Dan untuk ini juga sama ya, expand blocknya kita tambah seperti ini. Selain saja ini, salin dan kita tambahkan. Tapi kita bikin beda ya, bukan ng modul tapi klik. Dan ininya
itu lu submit sesuai yang ditulis di homepage ini. Lu submit. Nah, ini ya, tutup crawlnya hapus saja. Oke, kita save. Oh, ada yang error. Oh iya, tutup. Ini kita kurang tambah. Kita masukin lagi, save lagi. Kalau masih error, kita cek di homepage ya. Oh, maaf, ternyata belum saya save, makanya di sini error. Kita save lagi, kita balik lagi. Nah, oke, jika seperti ini, jika kalian tulis masih tetap terjadi apa-apa ya, masih belum terjadi apa-apa, belum terprint, kalian bisa menambahkan ini di bawahnya. Kalian bisa tulis console titik log this titik name. Jika tidak memakai name akan terjadi add ya, tidak memakai this akan error ya. Kita save. Oke, kita balik lagi dan kita tulis nama lengkap saya, Muhammad. Nah, sudah tertulis ya, sudah terprint. Kita ganti lagi. Submit Budi. Oh, sudah tertulis ya, sudah terprint. Tahu Evan. Oke. Tahu Rizky ya. Sudah. Jika sudah seperti ini, berarti berhasil untuk memprintnya ya. Kalian hanya perlu untuk bisa memprint itu ini ya, klik to submit, buat ini seperti ng modul, tapi ganti menjadi klik dan do submit. Untuk do submitnya kalian dari sini ya, kalian ketik do submit dan salin ke sini ya. Tadi itu, dan untuk konsol lognya itu untuk memprint sebuah nama ya. Jika tidak ada konsol log ini, tidak akan memprint nama ini ya. Kita hapus saja sebagai bukti. Kita tulis lagi. Itu tidak akan terprint ya namanya. Jadi kalian memang harus menuliskan seperti tadi. Console log this name ya. Kita save. Tulis lagi. Oke, mungkin seperti itu saja tutorial dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan ya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.